Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada pagi hari ini di Balai Diklat Keagamaan Manado, Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Arskal Salim, hadir pada kesempatan ini, kebetulan juga memberi materi dalam kegiatan orientasi P3K. Dan kesempatan ini kami mengambil kesempatan untuk menghadirkan beliau di acara di podcast kami, podcast Balai Diklat Keagamaan Manado. Selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum Pak Prof. Selamat pagi Pak Kepala. Saya luar biasa sangat berbangga karena bisa hadir kembali di WDK ini, walaupun tidak selalu, tapi setidak-tidaknya adalah dengan datanya Pak Prof itu memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu memacu dan bekerja untuk meningkatkan mutu dan kualitas, khususnya Kementerian Agama di seluruh Indonesia, Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Utara ini. Ya, terima kasih juga ya sudah mengundang saya. Saya sangat bahagia tadi sudah mengisi materi orientasi P3K dengan peserta yang semangat semua, dengan yel-yelnya luar biasa, yaitu menghidupkan suasana. Dan merekalah ASN yang dinanti-nanti oleh Kementerian Agama untuk bergerak cepat. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini adalah bagian momentum yang tepat untuk supaya semakin Kementerian Agama ini semakin besar, semakin mengibarkan panji-panjinya bahwa kehadiran Kementerian Agama tidak hanya sekedar simbolik, tapi memang punya peran untuk membangun kebangsaan, khususnya di bidang keagamaan. Sehat Pak Ses? Alhamdulillah sehat, meskipun semalam ya tidurnya di pesawat aja. Maklum kalau dari Jakarta 3 jam setengah ya itu biasa, tapi saya kira juga semangatnya Pak Ses luar biasa, tadi memberikan materi luar biasa juga, karena kenapa ada sedikit motivasi kepada peserta. Ya, saya senang karena kenapa Pak Ses tidak hanya duduk tapi betul-betul berdiri 1 jam lebih berdiri, luar biasa dengan umur yang seperti sekarang ini. Walaupun umur sudah termasuk menuju ke senja Pak Ses, tapi kan semangat tetap membara. Nah, pada kesempatan ini, para pemirsa sekalian yang ada dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan apa yang akan kita dengarkan dari Pak Ses berkaitan dengan peran Kementerian Agama, kemudian eksistensi Kementerian Agama dalam bidang pembangunan. Ya, mungkin secara gamblang barangkali Pak Ses bisa memberikan kita semua dan akan didengar kepada stakeholder kami, khususnya di wilayah 3 wilayah kerja kami, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Nah, saya langsung kepada Pak Ses. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Muiz. Ini kesempatan yang senang juga ya. Saya ternyata baru tahu rupanya BDK Manado ini punya podcast yang walaupun sederhana tapi peralatannya sudah tidak kalah ini dengan yang ada di Jakarta ini. Pelan-pelan. Baik, memang kita perlu terus menyampaikan kepada publik bahwa kehadiran agama hadir untuk membawa peran-peran pembangunan di segala sektor, khususnya bidang agama. Dan ini adalah sektor pembangunan manusia, pembangunan manusia secara spiritual, agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang saleh, masyarakat yang moderat, cerdas dan unggul. Itu ada dalam visi Kementerian Agama. Nah, hari ini Kementerian Agama banyak menghadapi persoalan-persoalan, khususnya layanan, meningkatkan layanan primanya, layanan agar masyarakat itu punya kepercayaan bahwa Kementerian Agama telah hadir memberikan kontribusi yang nyata di tengah masyarakat. Dan kita lihat dari berbagai sektor, utamanya pendidikan, pendidikan keagamaan hari ini, meskipun madrasah-madrasah kita tampil di berbagai forum, tapi berhasil menjuarai forum-forum internasional bahkan, dan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan madrasah sudah jauh lebih baik dan ditambah lagi dengan guru-gurunya guru-gurunya juga berprestasi. SDM-nya ini luar biasa, dan salah satunya juga ini adalah kontribusi dari Balai Diklat. Balai Diklat bisa memberikan pelatihan secara rutin kepada guru, pelatihan teknis utamanya, dan mengupgrade mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Jadi sekali lagi saya optimis betul bahwa
kehadiran Kementerian Agama di sejumlah provinsi-provinsi yang ada BDK-nya ini ya, yang terus bisa mempromosikan, memotivasi agar kita selalu maju dan bergerak membangun bangsa ini. Kira-kira Kementerian Agama ini masih dibutuhkan di... Oh, sangat jelas, sangat jelas. Bagaimanapun kita berbicara soal stabilitas pembangunan, itu berasal dari keutuhan persatuan bangsa ini, dari kerukunan, ya, dari kedamaian yang bisa tercipta dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat ini kalau mereka tidak dipelihara dengan baik keutuhannya, gampang sekali tersulut. Hanya karena isu-isu kecil, hanya karena berita-berita hoax, berita bohong, yang ada sedikit unsur agamanya, sudah berbahaya sekali. Maka ini pentingnya Kementerian Agama hadir untuk memastikan bahwa orang per orang itu bisa menghargai, ya. Haknya untuk beribadah, haknya untuk beragama, semuanya diberikan jaminan kebebasan. Makanya kehadiran Kementerian Agama menjadi sangat relevan, sangat penting. Nah, kaitannya dengan Balai Diklat, ya, Bapak selaku pimpinan kami, para kepala Balai Diklat yang ada di Indonesia, ada 14 Balai Diklat, 2 lokal. Tentu secara administratif adalah kami bertanggung jawab kepada Pak Sekretaris Badan. Nah, kaitan dengan ini, kira-kira wejangan-wejangan Bapak kepada kami selalu memang terus digulirkan kepada kami untuk tetap eksis di dalam melaksanakan menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Strategi apa kira-kira selanjutnya Pak Sekretaris, Pak Prof ini dalam kaitannya dengan untuk pengembangan sumber daya, pengembangan potensi tugas dan fungsi kami di dalam melaksanakan tugas ini. Nah, Balai Diklat sebagai ujung tombak dalam pendidikan non formal, ya, karena ini kan pendidikan untuk masyarakat, ya. Pendidikan yang tidak hanya untuk ASN Kementerian Agama, tapi juga untuk masyarakat. Maka Balai Diklat itu seyogyanya juga mendengar apa sebenarnya kebutuhan pelatihan yang diinginkan. Nah, ini kan kita sekarang ini masuk era teknologi, kan, teknologi komunikasi informasi. Banyak sekali pengetahuan di sana yang kalau kita ambil begitu saja di internet, khawatirnya hal-hal yang terkait dengan keagamaan itu malah offside. Betul. Ada ajaran keagamaan yang tidak kredibel dimunculkan, ditampilkan di internet. Nah, ini seyogyanya bisa diisi oleh Balai Diklat karena memahami, oh, masyarakat wilayah ini dinamikanya demikian, karakternya demikian, maka materi-materi keagamaan yang ingin ditampilkan. Karena dengan era digital seperti ini, kan kita sudah punya Diklat Pintar, kan, MOOC, Massive Online Open Course itu membuat kita semakin mudah menawarkan kepada masyarakat. Betul. Ada pelatihan yang mereka juga bisa daftar sendiri, ya, dan nanti kita juga bisa tawarkan ada sertifikat bagi mereka sebagai pengakuan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan kita, khususnya di wilayah Diklat keagamaan tadi itu. Iya, memang dengan adanya sekarang emosi ini, Pak Ses memang terus terang membantu stakeholder. Artinya sekarang untuk mengembangkan potensi dalam aspek knowledge itu, artinya mengembangkan pengetahuan, tidak lagi harus menunggu giliran tidak harus menunggu lama bertahun-tahun. Sekarang ini banyak cara strategi yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat dengan instruksi kepada kami selaku yang berada di bawah. Tentu dengan adanya emosi ini adalah semakin memperkuat dan mempertajam potensi daripada SDM Kementerian Agama yang ada di wilayah kerja kami untuk bisa mengembangkan diri. Karena kan memang kan tugas dan fungsi kami kan selain dalam meningkatkan knowledge pengetahuan, juga skill, keterampilan, dan juga attitude atau sikap dan mental. Saya kira itu Pak Sekretaris Badan, walaupun singkat ini saya tahu Pak Sekretaris sangat capek sebenarnya, tapi kami tolong untuk dapat duduk di ruang podcast ini. Ini setidak-tidaknya adalah bagian daripada terobosan yang plan step by step. Iya, mudah-mudahan BDK lain juga bisa. Siap. Ya, punya saya begini. Saya yakin. Tamu-tamu yang datang dari Jakarta, ya, bisa kita kepala pusat, kepala badan, atau bahkan tamu sesama BDK pun bisa juga. Karena kenapa dengan seperti ini, artinya tidak lagi membutuhkan orang untuk turun lapangan, tapi kita menyiarkan saja podcast ini di YouTube atau di mana saja, di media apapun, di media sosial lain pun, ini bisa didengarkan.
Betul sekali. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pasres ini memberikan berkah kepada kami Amin. semua. Artinya bahwa BDK semakin jaya, khususnya BDK Manado Ya. yang mampu dengan jargonnya. Ada kami punya jargon, Oh, apa itu? interaktif. Interaktif. Interaktif itu artinya integritas, terampil, ramah, akuntabel, dan kompetitif. Mantap. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberikan hikmah kepada kita sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.